Saya Devina Puspaulandari, tutor pengampu mata kuliah penanganan anak berkelainan pendidikan anak usia dini. Untuk mahasiswa UT Purwokerto, tetap semangat, tidak ada hal yang mustahil ketika kita mau berusaha. Kami tutor dengan setia melayani dan memfasilitasi teman-teman dalam belajar. Halo Sobat iPod, welcome to iPod Inyong Podcast. Baik, kali ini saya akan membahas tips, trik agar tidak salah memilih jurusan. Dan sebelah saya sudah ada koordinator bantuan belajar dan layanan bahan ajar dengan Ibu Dr. Anda Sri Wuningsi MSI. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Oke. Sudah siap ya Bu dengan pertanyaan saya ya Bu? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kita langsung aja ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama ini Bu. Di UT itu apakah pada saat masuk program studi IPA dari lulusan SMA jurusan IPA gitu ya Bu, maksudnya program studinya itu IPA. Nah, si calon mahasiswa ini harus dari SMA jurusan IPA ya. Atau tidak harus gitu, tidak wajib. Terima kasih Mbak Dina, mungkin Sobat UT ya. Sobat UT ya. Jadi gini Sobat UT, untuk masuk di universitas terbuka itu tidak ada jurusan IPA maupun IPS. Jadi kalau dari IPA juga bisa masuk IPS, dari IPS juga bisa masuk IPA, gitu. Fleksibel gitu. Oh, fleksibel gitu ya Bu ya. Jadi nggak ada batasan ya, jadi, IPA harus ke IPA prodinya gitu ya Bu ya. Bisa. Tergantung minatnya. Oke, tergantung si calon mahasiswa tertariknya jurusannya apa ya Bu. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya Ibu. Apakah masuk di UT menggunakan sistem UKT Bu? Enggak. Jadi gini, Sobat UT. Ya. Jadi kalau masuk di UT itu tergantung skema yang diambil Mbak Dina. Jadi kalau dia skemanya SIPAS itu sudah dipaket-paket, SPP-nya sekian gitu ya. Kalau yang non SIPAS itu bebas, dia milih per semester. Yang penting batasannya hanya kalau semester 1 itu 20 SKS. Semester 2, 3 dan seterusnya itu 24 SKS. Jadi nggak ada pembatasan. Batasannya adalah yang semester 1 20, semester 2 20, semester 3 dan seterusnya bebas, dan yang penting itu tidak bentrok gitu Mbak Dina. Gitu. Bebas gitu. Saya dulu pas waktu zaman saya kuliah nih ya Bu ya, semester 1 2 itu maksimal 24 SKS. Kenapa sekarang tidak seperti dulu itu Bu? Ya, sekarang ada jadi aturan dari Kemendikbud. Jadi semester 1 sampai semester 2 itu maksimal 20 SKS. Kemudian kalau semester 3 dan seterusnya itu maksimal 24. Pembatasannya adalah satu, tidak bentrok, yang kedua mata kuliah itu prasyarat atau bukan gitu aja. Berarti Sobat iPod, Sobat UT, untuk semester 1 2 dari Predikti ya Bu ya, diwajibkan maksimal mengambil SKS adalah 20 SKS gitu ya Bu ya tadi. Menarik, saya juga kurang begitu mungkin calon mahasiswa gitu ya kurang begitu familiar dengan apa beda SIPAS dan non SIPAS itu apa sebenarnya sih Bu gitu. Gini Sobat UT ya. Jadi SIPAS itu sistem paket semester. Itu semester 1, 2 dan seterusnya itu sudah dipaket-paket. Dan di SIPAS sendiri ada SIPAS TTM dan SIPAS non TTM. SIPAS TTM itu berarti semester 1 di mata kuliahnya ini yang ditutorialkan, ini yang tidak. Kalau yang non SIPAS itu mahasiswa tadi bisa memilih bebas Mbak Dina tadi, hanya ketentuannya yang itu tadi semester 1 sama 2 itu maksimal 20 SKS gitu. Berarti SIPAS itu sistem paket semester yang sudah dipaketkan untuk mata kuliahnya untuk dan mahasiswanya untuk si mahasiswa, dan itu ada bahan ajarnya udah dapat belum ya Bu? Ya, jadi pada saat registrasi calon mahasiswa itu sudah menentukan sendiri dia mau SIPAS apa non SIPAS. Jadi kalau mahasiswa UT sekarang itu mahasiswa harus beli Mbak Dina modulnya. Jadi kalau semester 1 non TTM itu 1.300.000 gitu Mbak Dina. 1.300.000 sudah dapat mata kuliah dan juga dapat bahan ajarnya ya Bu ya. Oke. Modulnya ya. Namanya modul. Oh gitu ya. Di UT kita namanya modul ya Bu ya. Terus juga ada pertanyaan nih Bu. SIPAS non TTM itu maksudnya gimana? Terus ada SIPAS semi itu maksudnya gimana? Gitu, macam-macam lagi gitu. Sobat iPod, Sobat UT, TV, Sobat UT gitu ya. Boleh. Jadi kalau di UT itu kan begini Mbak Dina, pada saat awal tuh mahasiswa registrasi, dia menentukan dia mau SIPAS atau non SIPAS. Di sini ada SIPAS non TTM, berarti sistem paket semester.
SPP-nya 1.300.000 per semester non TTM, berarti tidak ada tutorial. Kalau paket SIPAS semi itu berarti kan per semester kan ada 3 mata kuliah yang ditutorialkan. SPP-nya agak mahal sedikit, mungkin 1.700.000. Iya, Nah, lebih lengkapnya, lebih jelasnya secara detail bisa dibuka di webnya UT, www.ut.ac.id. Di bawah ini nanti akan keluar nih Bu, www.ut.ac.id. Mungkin bisa nanti di iPod selanjutnya kita akan membahas lebih dalam gitu ya, apa itu SIPAS, non SIPAS gitu ya Bu ya. Fakultas dan program studi apa saja sebenarnya yang ada di Universitas Terbuka? Jadi begini Sobat iPod UT ya, nah, jadi kalau fakultasnya itu ada 4, yang pertama FKIP, kemudian FHIC, yang ketiga Fakultas Ekonomi, yang keempat FST. Kemudian program studinya berapa saja, itu ada 44. Lebih detailnya dilihat di web UT, prodinya apa saja. 44 saya menyebutkannya susah banget ini. Nanti belum habis nih waktunya Bu ya. Gitu ya. Jadi untuk fakultas dan program studinya bisa cek juga ya Bu ya di rumah kita di ut.ac.id. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bu ya. Berhubungan dengan tips dan trik dalam memilih jurusan, apa dampak yang diperoleh apabila salah memilih jurusan bagi calon mahasiswa ini Bu? Jadi gini, pada saat awal mau masuk sebagai mahasiswa itu jangan ikut-ikutan teman. Gitu. Jadi kalau dia sudah memilih jurusan tidak pas, jadi dia malas-malasan belajar gitu ya. Jadi kalau dia awal itu, saya senangnya fakultas ini, jadi sesuai dengan minatnya, jadi nanti akan menambah motivasi belajarnya gitu Mbak Dina dan Sobat iPod UT ya, gitu jadi jangan jangan ikut-ikutan teman, nanti takutnya jadi males-malesan ya Bu ya dalam belajar ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebaliknya, apa keuntungan yang diperoleh apabila mendapatkan jurusan yang tepat nih Bu? Jadi gini Mbak Dina sama Sobat UT ya, kalau memilih jurusan sudah sesuai dengan minatnya, itu belajar mesti nggak malas gitu ya, karena wah ini kesukaan saya harus cepat selesai. Karena di UT sendiri kan pembataannya kan hanya dibatas boleh 20 tadi semester 1 20, 24 SKS. Kalau saya hitung itu 3,5 semester selesai. Jadi kalau dia memilih sesuai jurusannya nanti akan selesai tepat waktunya gitu. Berarti keuntungannya adalah akan tepat waktu ya Bu ya. Gitu. Kalau karena sudah seneng gitu ya. Iya benar. Gitu. Apa saja yang tidak boleh dilakukan atau harus dihindari dalam memilih jurusan? Tadi juga di awal disebutkan jangan ikut-ikutan temen ya. Terus yang lainnya apa lagi tuh Bu? Tadi sesuai dengan minat dan bakat. Yang pertama kalau mau memilih jurusan itu dilihat ini sudah terakreditasi apa belum gitu kan. Ya, sekarang kan banyak ya Mbak Dina ya perguruan tinggi yang abal-abal. Sehingga ini dampaknya banyak ini nanti. Kalau dia sudah lulus, kalau perguruan tinggi itu akreditasinya abal-abal, cari kerjaan nggak bisa nih Mbak Dina, gitu ya. Jadi hati-hati kalau memilih perguruan tinggi. Kalau UT jelas perguruan tinggi negeri. Bagaimana cara memilih jurusan kuliah yang benar nih Bu? Ya tadi memilih jurusan jurusan itu perguruan tinggi harus dicek. Dia terakreditasi apa belum. Kemudian yang kedua harus sesuai dengan minatnya. Jadi kalau jurusannya tadi sudah saya sampaikan di depan ya, kalau memilih jurusan yang nggak tepat akan berdampak nanti malas-malasan belajar. Yang kedua kalau perguruan tinggi abal-abal tidak terakreditasi nanti dampaknya cari pekerjaan nggak bisa Mbak Dina. Sekarang kan minimal itu akreditasinya B ya kalau nggak salah ya. Kalau UT jelas akreditasinya sudah tidak diragukan lagi gitu ya. Iya, tadi di universitas kita adalah universitas ke-45 ya Bu? Ya, negeri ya. Dan negeri dan itu juga salah satu bentuk research kita kalau bagi calon mahasiswa yang ingin memilih program studi dan memilih universitas ya. Salah satunya adalah program perguruan tinggi negeri ya Bu ya. Swasta boleh asal gitu. sudah terakreditasi. Kalau UT itu negeri ya, jadi nggak perlu dilakukan lagi. Tidak perlu dilakukan lagi karena perguruan tinggi negeri ke-45 adalah universitas terbuka ya Bu. Apa pentingnya research untuk universitas sebelum memilih universitas itu Bu? Ya itu tadi saya sampaikan. Jadi kalau mau mendaftar di perguruan tinggi itu harus terakreditasi. Karena apa? Karena kalau mendaftar di perguruan tinggi yang tidak terakreditasi nanti ijazahnya nggak bisa dipakai untuk cari kerjaan Mbak Dina. Tapi kalau di UT jangan diragukan lagi ya,
akreditasinya ada yang A, ada yang B gitu. Universitasnya juga sudah terakreditasi ya Bu ya. Akreditasi universitas terbuka sendiri saat ini apa Bu? Sedangkan untuk akreditasi prodinya bagaimana? Oh ya. Jadi gini, kalau untuk akreditasi institusi UT-nya itu B. Tapi kalau akreditasinya prodi itu ada yang A, ada yang B-nya B. Jadi semua sudah terakreditasi. Semua sudah terakreditasi ya, bisa cek di UT ACID, cari aja akreditasi. Nah itu sudah keluar, teman-teman banyak yang tanya, Bu akreditasi itu carinya di mana sih informasinya untuk UT? Di UT sendiri sebenarnya ada beasiswa nggak sih Bu? Oh gini sobat UT ya, sobat teman-teman UT ya, calon mahasiswa ya. Jadi di UT sendiri itu sebenarnya sama dengan perguruan tinggi yang lain. Ada beasiswa, beasiswanya macam-macam Mbak Dina. Ada KIPK ada, yang CSR ada, beasiswa bidik misi ada, beasiswa yang prestasi juga ada. Jadi sebenarnya kalau sekarang itu yang lulusan SMA atau SLTA itu untuk mencari beasiswa itu nggak sulit asal dia mau dan mampu gitu ya. Jadi jangan sampai zaman nol seperti sekarang ini nggak sekolah gitu. Sekolah lulusan SLTA itu kayak sekarang itu masuk pendidikan dasar loh Mbak Dina. Pendidikan dasar itu sekarang 12 tahun. Jadi SLTA itu termasuk pendidikan dasar. Kalau dulu pendidikan dasar itu SD loh. Ya, sekarang SLTA itu termasuk pendidikan dasar. Gitu, maka kuliahlah di UT gitu ya. Oke. Itu juga ini ada sedikit pertanyaan di luar itu, mungkin ada sangkut pautnya dengan KIPK itu ya Bu ya. Banyak pertanyaan sebenarnya bagaimana cara registrasi dan mencari informasi KIPK. Ya, ini gini, karena itu jadi KIPK itu diperuntukkan bagi mahasiswa yang kurang mampu dan juga dia berprestasi. Itu biasanya kalau kemarin di kita ada dua prodi ya, ada KIPK yang akuntansi sama agribisnis. Nah itu kita dapat dari UT ada 2 kelas. Jadi itu daftarnya kalau kemarin itu kita di sekolah-sekolah gitu ya kan, bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu itu bisa mendaftar aja di sekolah dulu. Jadi nanti kita mencari gitu. Berarti tapi itu juga ada ininya ya Bu ya. Jurusan apa yang dibuka untuk KIPK, jadi tidak semua jurusan bisa ya, KIPK jadi gitu ya. Jadi kalau KIPK kita yang PBJ khususnya Purwokerto ya Mbak Dina ya kemarin dan calon mahasiswa UT ya. Kemarin tuh kita dapat 2 kelas ya, ada yang agribisnis sama akuntansi. Program studi itu jurusan yang memiliki prospek ke depan bagus. Menurut Ibu sendiri itu apa aja sih Bu? Sebenarnya kalau di UT itu semuanya bagus ya, tergantung kemauan, minatnya mahasiswa itu di mana gitu. Tapi semua program studi kalau menurut saya itu bagus semuanya. Sekali lagi tergantung mahasiswa itu tertarik di mana gitu. Semua prodinya bagus. Iya. Nih untuk closing, Ibu bisa mengajak calon mahasiswa agar bisa bergabung bersama Universitas Terbuka Purwokerto, Ibu? Oke, baik teman-teman calon mahasiswa. Jadi di UT itu mau mendaftar sebagai calon mahasiswa UT sangat mudah. Karena apa? Di UT itu paket C boleh. Sehingga kan ada di UT itu kan ada menjangkau yang tidak terjangkau. Sehingga untuk sekarang untuk lulusan SLTA silahkan mendaftar di UT dengan sistem pembelajarannya bebas, fleksibel. Karena mahasiswa UT, calon mahasiswa UT bisa memilih sendiri. Silahkan mendaftar, jadi paketnya juga boleh. Gitu. Boleh paket C, boleh lulusan SMA boleh, terus yang mau transfer ya Bu ya dari universitas lain juga bisa ya Bu ya. Bisa. Mungkin nanti kita akan juga bahas ya Bu tentang alih kredit ya di iPod selanjutnya. Untuk saat ini registrasi mahasiswa baru lagi dibuka atau gimana Bu? Jadi gini Mbak Dina sama teman-teman sahabat UT ya. Jadi sebenarnya pendaftaran itu dibuka sepanjang tahun hanya. Kalau nanti dia calon mahasiswa itu mendaftarnya ini kan bulan Agustus ya. Jadi nanti tanggal 20 Juli ya, Bu? Juli ya, Juli. Jadi sampai dengan tanggal 17 Agustus berarti nanti ujiannya itu Desember. Jadi nanti kalau calon mahasiswa itu mendaftarnya sampai dengan Februari, jadi nanti ujiannya Juni. Jadi dibuka sepanjang
masa sepanjang tahun begitu. Ya, betul, Jadi silahkan. Hanya nanti ujiannya kapan sesuai dengan calon mahasiswa itu daftarnya kapan itu ya. Daftar di UT sepanjang masa, sepanjang tahun ya Bu ya. Dan bisa daftar secara online juga ya Bu ya di sia.ut.ac.id. Untuk informasi juga bisa, kita ada WhatsApp, juga ada Instagram, juga ada websitenya di purwokerto.ut.ac.id. Nanti akan muncul juga di bawah ini ya teman-teman. Nah, untuk bagi teman-teman yang ingin minta tema apa yang akan kita bahas nanti di iPod selanjutnya, juga bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa daftar segera di sia.ut.ac.id. Terima kasih Ibu Wening atas informasinya. Sekali lagi Sobat iPod sepi sekali sepertinya udah tidur kan.